Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Teguh. Kali ini saya akan membahas sebuah trainer lagi. Kali ini trainer yang akan saya bahas seperti yang ada di depan kalian ini dengan nama Motorcycle Lighting Test atau Motorcycle Lighting Simulator dari PT Emaro Online Indonesia. Pertama yang perlu disiapkan adalah trainernya atau alat trainernya. Kemudian selain alat trainernya, di sini yang saya menggunakan ada test kondisi, kemudian ada clamp meter, ada baterai. Pertama yang perlu kita pasang adalah baterainya. Kita pasang dulu baterainya. Ingat, baterai bagian positifnya kita hubungkan dengan yang merah, negatifnya dengan yang hitam. Kemudian ini ada saklar power, ini ada tombol emergency. Tombol emergency ini berfungsi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsleting dan lain sebagainya. Pertama, ada juga di sini kunci kontak berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan seluruh sistem kelistrikan. Di mana simulator ini dilengkapi dengan lampu indikator lampu tanda belok atau turn lamp. Kemudian ada lampu kepala, kemudian ada lampu belakang, dan ada baterai, ada klakson atau horn yang dilengkapi juga dengan saklar lampu sinyal turn signal atau saklar tanda belok. Pertama kita hidupkan dulu powernya. Ketika kita hidupkan pertama kali, di sini kita uji coba dulu bagaimana cara kerjanya. Kenapa ketika dihidupkan, ketika kunci kontak di on kan langsung hidup lampu ringnya? Karena posisi switch remnya ini kalau di handle sepeda motor ini harusnya kan posisi tertekan handle. Nah, posisinya harusnya tertekan handle. Ketika tidak di sepeda motor dia akan terlepas. Kita akan mempelajarinya dari awal. Kita akan merangkainya satu persatu. Pertama kita akan lepas dulu. Jadi setelah kita lepas akan jadi seperti ini. Pertama yang kita pasangkan yang paling mudah adalah massa atau negatif baterai. Negatif baterai ini karena seperti ini bagian negatif baterai. Ini simbolnya seperti ini. Jadi semua yang bersimbol seperti ini, kemudian di bagian sini ini kita hubungkan jadi satu. Dan negatifnya kita hubungkan. Kita hubungkan lagi yang berhubungan dengan negatif ini. Kemudian bagian sini, bagian sini, yang situ bagian sini, kemudian bagian sini. Jadi yang belum, ini bagian sini belum, bagian sini belum kita hubungkan. Setelah terhubung akan jadi seperti ini. Semua negatifnya, semua yang ada simbolnya massa akan terhubung semua. Kemudian kita akan mencoba memulai dari awal. Dari awal kita pastikan dulu, kita ukur dengan test pen apakah sudah sampai di sini tegangan baterainya. Kalau lampunya sudah hidup berarti sudah sampai. Di sikring belum sampai. Kita akan menghubungkan yang dari baterai menuju sikring karena semua sistem kelistrikan utamanya adalah baterai sikring. Kita pastikan di sini sudah ada, di sini sudah ada, tetapi sambungannya yang ke sana belum ada. Kita akan menghubungkan yang ke bagian sana. Dan kita akan menghubungkan bagian ini setelah sikring menuju ke kunci kontak. Kita hubungkan. Kita ukur lagi. Kita cari massa terdekat, massanya di sini.
dengan test pen lagi, kita gunakan dengan test pen lagi, kita ukur setelah kunci kontak belum ada, sebelum kunci kontak sudah ada. Ketika kita on kan kunci kontak, nah, setelah kunci kontak belum ada, sebelum kunci kontak sudah ada, kita on kan atau kita hidupkan kunci kontak sudah ada, berarti kunci kontak berfungsi dengan baik ya, hidup dan mati. Oke, selanjutnya kita hubungkan yang setelah kontak bagian sini ke bagian sini ke bagian sini, nah, kemudian ke bagian sini ke bagian sini. Kita akan merangkainya seperti berikut ini. Kita akan merangkainya ini setelah kunci kontak nyambung ke sini, ke bagian sini, kemudian ke bagian sini, bagian sini. Pertama yang akan kita hidupkan adalah klakson. Klakson adalah bagian sini. Kita akan menghubungkan bagian klakson ini dengan bagian sini. Kita sudah bisa menguji sistem klakson. Kita hidupkan kunci kontak, kita hidupkan klakson. Jadi sistem sinyal klakson sudah berfungsi. Kemudian kita akan menghubungkan bagian dari lampu. Pertama kita akan menghubungkan lampu, jadi antara sini sampai ke sini. Lampu ini kan ada saklar lampunya, output dari lampu utama ini akan dibagi ke lampu senja belakang dan lampu utama. Jadi ketika kunci kontak di on kan, dihidupkan, saklar lampu dihidupkan, lampu senja belakang akan hidup meskipun yang bagian lampu utama, lampu kepalanya belum dihubungkan. Kita akan menghubungkan yang ke lampu utama. Kita hubungkan lampu utama yang bagian sini dan ke bagian sini. Selanjutnya kita hubungkan yang satunya ini perubah lampu jauh dan dekat. Kita pasang juga di bagian sini. Kita uji coba lagi. Kita hidupkan kunci kontaknya, kita on kan, kita hidupkan saklar lampu utama. Nah, dari belakang hidup, lampu yang utama depan juga hidup. Ketika kita rubah saklarnya jauh dekat, nah, kita akan melihat cahayanya berubah jauh dan dekat. Oke, ini sudah lampu. Sekarang selanjutnya yaitu switch trim akan kita hubungkan dari lampu belakang sampai switch trim depan. Kita on kan, ini sudah langsung akan hidup lampu ringnya. Ketika kita matikan akan mati. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan sistem kelistrikan dari lampu tanda belok atau lampu sen. Di sini ada komponennya flasher yang tadi sudah kita hubungkan dengan kunci kontak. Output kunci kontak akan nyambung ke sini. Nah, ini output dari kunci kontak. Jadi selanjutnya kita hubungkan dari flashernya, kita hubungkan ke saklar. Ini dari flasher kita hubungkan ke switch lampu sinyal atau lampu tanda belok. Lampu tanda belok ini kita hubungkan outputnya yang satu ini, satunya ke bagian depan yang atas ya, bagian sini. Kemudian kita cabang lagi, ini satunya ke bagian belakang. Kalau kita mengujinya, kita hidupkan kunci kontak, kita saklar lampu senjanya akan hidup, maksud saya lampu sennya akan hidup satu, yang satunya belum kita hubungkan jadi belum hidup. Selanjutnya kita akan hubungkan yang sebelahnya. Yang sebelahnya kita hubungkan dari yang sini, dari sumber utamanya. Kita akan menghubungkannya yang pertama kita hubungkan yang atas, kemudian kita hubungkan juga yang bagian bawah. Di sini ternyata kabelnya tidak sampai yang bawah. Kemudian kita hubungkan satu lagi yang dari atas, ini kita cabangkan ke lampu sen bagian belakang. Karena sudah kita bisa menguji cobanya semua sistem kelistrikan yang ada ini, ya bisa dilihat di sini.
Kita coba hidupkan kunci kontak. Lampu rem akan menyala ketika handle tidak tertekan. Ini posisi handle ditarik ya kalau dalam kendaraan, jadi lampunya akan hidup. Ketika ini sudah mati, jadi berfungsi. Klakson kita uji coba, berfungsi dengan baik. Lampu sen kiri, betul kiri tidak salah masang, kiri ke kiri betul, yang kanan lampu sennya juga ke kanan hidup, dan pastikan juga berkedip. Kalau lampu sen tidak berkedip berarti flashernya mengalami kerusakan, flasher yang ini mengalami kerusakan. Sekarang lampu utama, kita hidupkan lampu utama. Di sini ada perubahannya, ada lampu bagian bawah hidup. Nah ini lampu senja belakang hidup. Lampu jauh dan dekat ketika kita rubah juga berubah posisinya. Ya mungkin cukup sekian video kali ini membahas tentang motorcycle lighting test atau motorcycle lighting simulator. Nah, motorcycle lighting test atau motorcycle lighting simulator. Dan cukup sekian, jangan lupa like dan share. Yang paling utama adalah subscribe channel untuk langganan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.